Karena cuman kamu yang bisa nyeritain ke kita semua hal-hal yang pernah terjadi di sini. Apa yang kamu rasain, Rudy? Ada sesuatu, Mes. Ini makhluknya aneh banget. Nah, tuh dia, lihat tuh. Goyang-goyang kan, Mes? Itu kayak goyang-goyang gitu kan. Nah, di situ tuh ada sesosok makhluk perempuan, Mes. Dia tangannya itu seperti gini. Maksudnya? Menyimpan cerita mistis. Pabrik bekas air mineral dulunya adalah bekas rawa-rawa yang memakan korban kecelakaan tol. Kini sudah bertahun-tahun ditinggalkan kosong sejak pertama kali pabrik ini selesai dibangun sekitar tahun 2005. Terlihat tidak terawat, gerbang tertutup rapat dekat dengan terowongan jalan raya. Mitosnya setiap yang melintasi terowongan harus permisi membunyikan klakson 3 kali. Dan area luar sekitar pabrik dikelilingi pohon-pohon yang cukup rimbun, menjadi tempat yang nyaman untuk para makhluk astral. Banyak kalau suara-suara mah kalau malam kadang-kadang di sini suara saya dengar gitu. Nah suaranya ya orang namanya kayak ngeburu gitu, orang banyak gitu, kayak orang banyak tapi nggak ada orang. Di pabrik bekas air mineral, konon tidak sedikit yang pernah melihat berbagai penampakan aneh yang kerap muncul. Seperti anak kecil, hantu ngesot, hantu jahil. Bahkan menurut orang-orang yang memiliki kemampuan, konon bangunan pabrik bekas air mineral tampak seperti memiliki singgasana kerajaan. Saya suka ada sih Mbak yang suka seliwir-seliwir, apalagi kalau habis hujan kayak gitu. Kadang ada yang lari-larian kayak gitu anak-anak. Menurut narasumber dan warga sekitar, ada arwah gentayangan orang yang pernah jatuh dari pabrik, hantu nenek hingga penunggu besar yang mendiami tempat ini. Horor kayak ada bayi nangis gitu. Kadang-kadang ada anak gadis rambutnya panjang. Soalnya kan sering kalau yang di rumah yang itu tuh kan sering seliweran. Sampai sekarang sih masih ada poci sama perempuan. Sering sih perempuan. Masih menyisakan misteri. Tim siap menelusuri tempat ini dan akan mengungkap misteri yang masih menyelimuti pabrik bekas air mineral. Kami melewati jalan setapak memasuki area pabrik bekas air mineral. Kami melihat sekeliling area ada beberapa bangunan yang sudah tidak ditempati lagi di dalam area pabrik. Saya bersama Rudy merasakan seperti ada kekuasaan dan kekuatan yang besar menguasai tempat ini. Kayak ada mungkin bekas kantor ini. Rudy, sekarang kita udah ada di pabrik bekas pembuatan air minum. Dan sekarang kita lagi ada di daerah Cibubur. Sebenarnya aku nggak tahu banyak sih tempat ini. Itu kenapa kita akan menelusuri malam ini bersama kamu, Ruth. Karena cuman kamu yang bisa nyeritain ke kita semua hal-hal yang pernah terjadi di sini. Apa yang kamu rasain, Rudy? Ada sesuatu, Mes. Ini makhluknya aneh banget. Nah, tuh dia, lihat tuh. Goyang-goyang kan, Mes? Itu kayak goyang-goyang gitu kan. Nah, di situ tuh ada sesosok makhluk perempuan, Mes. Dia tangannya itu seperti gini. Maksudnya? Tapi kakinya itu lumpuh. Jadi dia itu jalannya itu aneh. Kadang dia jalan ngesot, kadang dia jalannya melayang. Dia melayang seperti ini. Dan dia hobi banget ngetok-ngetok jendela. Kan gak ada jendela di situ. Tadinya ada. Oh, jadi dia udah dari situ dari zaman ini tuh masih beroperasi gitu. Jadi ketika dia tangannya menyentuh, ngintip orang, dia tangannya mengetok-ngetok jendela seperti ini.
Kalau dulu saya lagi tinggal di rumah ini, yang rumah yang di bawah ini sering ketok-ketok pintu, ketok-ketok jendela gitu tuh sepanjang jalan. Cuman nggak kelihatan siapa, dibukain pintu nggak ada. Emang ini tuh apa? Ini tempat apa, Ruth? Ini tuh kayak mes ya, kayak semacam mes. Oh, ini tuh tempat tinggal. Apa? Berarti bukan kantor ya? Awalnya aku kira tadi tuh kayak posko security kantor gitu loh. Ini nggak bisa ke atas ya? Bisa, tapi lewat sini. Dan ini tangganya terputus. keputus. Nggak bisa naik. Iya, keputus ini, keputus. Oh, jadi itu tangganya dari luar. Terus dia suka ngetok-ngetok jendelanya di mana? Di atas Di apa di atas. bawah? Di atas. Nah, di atas ini biasanya orang tinggal. Jadi tempat Oh. orang tidur itu di atas. Iya, apalagi kan ini kan pabrik ya. Jadi harus ada yang jaga 24 jam sih menurut aku. Dan dia nggak cuma di sini doang, Mes. Jadi dia itu terbang-terbang dari sini ke sana. Ada bahkan ini kayaknya ada yang ngeliat nih, ada yang pernah ngeliat dia. Bolong. Ada yang pernah lihat dia ngesot dari atas sana. Hah, maksudnya nurunin tangga ini? Jadi ini kan biasa orang lalu lalang di sini. Ah. Kemudian dia nakutin orang-orang. Dia dengan rambutnya yang acak-acakan, tangannya yang aneh gesturnya. Kemudian dia menggesek-gesek pahanya. Dia turun seperti ini. Ih. Waktu itu pernah ya ada satu di tangga yang sebelah sini itu Pak, ada yang ngesot-ngesot. Yang lihat anak saya. Itu apa ya Ma yang turun dari atas gitu? Apa sih gitu? Tapi kok dia jalannya nggak pakai kaki katanya kayak gitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Dan ini juga ada kaca kan tadinya. Di mana? Di sini ada ruangan juga. Banyak orang yang ketakutan di sini. Karena sosok perempuan itu, Ruth. Betul. Di mana Kamu dia lihat di sekarang, sini Ruth? ada jendela. Iya. Nah, dia biasa ngetok dari sini. Sorry. Maksud kamu dari luar jendela? Dari arah luar jendela. Dan kamu bisa Susah bayangin tengah malam kamu ngeliat seperti itu. Iya, bisa banget ngebayangin. Pasti ketakutan lah. Ngeliat Iya. malam-malam ada perempuan sosok kayak gitu ngetok-ngetok. Tadinya dia itu adalah orang yang kecelakaan. Kecelakaan disebabkan karena seseorang lainnya. Jadi ada yang nggak Maksudnya? bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama dia. Di mana itu kecelakaan? Di dekat sini, Mes. Oh, bukan karena kecelakaan di pabrik ini gitu kan? Bukan, tapi di sekitar sini. Sebelum istilahnya kejadian ini dibangun aja, ada mobil waktu tahun 70-71 itu jatuh di sini, satu mobil 9 orang yang meninggal. Jadi tumplek, truk itu jatuh. Nah itu orang sini yang pada meninggal. Kenapa dia milih di sini, Ruth? Kenapa dia Iya. milih buat gangguin orang sini? Kan nggak salah. Karena gini, tadinya dia itu punya rasa dendam, terus kemudian akhirnya dia kayak yang semacam nggak bisa melampiasin dia dendamnya kemana, dia nggak bisa melampiasin, akhirnya dia mengganggu orang-orang. Siapa aja yang dia mood ngeganggu ya dia ganggu. Tapi kenapa ya tempat ini ya? Mungkin kamu bisa aja komunikasi sama dia. Kenapa nggak di tempat dia dibunuh gitu, misalnya, atau tempat dia kecelakaan? Di mana ya tadi? Oh, Lihat deh kayunya kayak sini gini, sini hati-hati. sini. Sebentar. Assalamualaikum. Dia di situ, Mes. Dia melayang posisinya. Di luar jendela ini? Dia di sini, Mes, posisinya di deket jendela ini. Di gestur tangannya seperti ini. Kakinya itu dari sini ke bawah itu kayak apa ya? Kayak lembek gitu loh. Kayak Tapi lembek. ada kakinya. Ada, cuma lembek kayak remuk. Iya. Coba kamu komunikasi sama dia. Apa yang terjadi sama dia, Ruth? Kenapa dia jadi nggak tenang dan menggentayangi orang gitu? Yang pertama dia bilang emang di sini nyaman tempatnya. Di sini dia nggak punya teman sebenarnya, Mes. Jadi dia asik-asik aja gangguin orang di sini. Tapi sekarang dengan nggak ada orang?
semenjak ini kosong, dia kayak yang iseng gitu. Iseng gimana? Gak ada keseruan lagi. Oh, dia ngerasa kesepian kali ya? Bukan kesepian, tapi nggak ada mainan, lebih tepatnya. Nah, itu baru hantu-hantu yang ya level kecil sih Mas sebenarnya. Tapi ada yang lebih wow lagi daripada dia.